Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Amalia Cita Astri. Saya dari kelas 11 OTKP 1 absen 6. Hari ini saya akan menjelaskan materi pendekatan mengenal perilaku konsumen dalam bisnis retail. Simak terus ya. Definisi. Menurut Mothersbaugh dan Hawkins tahun 2016 menjelaskan bidang perilaku konsumen adalah studi tentang individu, kelompok, atau organisasi dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, mengamankan, menggunakan, dan membuang produk, layanan, pengalaman, atau ide untuk memenuhi kebutuhan dan dampak proses ini terhadap konsumen dan masyarakat. Pandangan perilaku konsumen ini lebih luas daripada yang tradisional, yang berfokus lebih sempit pada pembeli dan antecedent langsung serta konsekuensi dari proses pembelian. Pandangan yang lebih luas akan menuntun untuk memeriksa pengaruh tidak langsung tentang keputusan konsumsi serta konsekuensi yang dapat menjangkau dan melibatkan lebih dari sekedar pembeli dan penjual. Aktivitas pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan juga memiliki tujuan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumen sesuai dengan pasar sasaran atau target konsumen. Disinilah pentingnya memahami pelanggan agar perusahaan mampu mempertahankan tujuan jangka panjangnya, yaitu loyalitas pelanggan. Memahami perilaku konsumen atau consumer behavior berarti juga memahami perilaku individu, kelompok, dan organisasi, membeli, memakai, serta melakukan evaluasi pasca pembelian produk dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Memahami pelanggan berarti juga memahami karakteristik yang ada pada para pelanggan. Memahami perilaku konsumen dapat memberikan arah perusahaan dalam mengembangkan produk baru atau layanan baru, menciptakan keunggulan kompetitif dibanding dengan para pesaingannya. Menentukan strategi harga, membangun saluran pemasaran integrasi serta strategi bauran pemasaran lainnya. Strategi-strategi tersebut perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam mempertahankan para pelanggannya. Dengan kata lain, memahami perilaku pelanggan menjadi pilihan penting yang dapat dilakukan oleh para pemasar. Segmen pasar ada 4. Yang pertama, kemampuan bertindak atau actionability. A. Pelanggan segmen ini harus mempunyai kebutuhan yang serupa, manfaat yang serupa, dan tercukupi oleh retail yang serupa. B. Kebutuhan pelanggan harus berbeda dengan kebutuhan pelanggan pada segmen yang lain. Lalu yang kedua adalah kemampuan identifikasi untuk menentukan ukuran segmen dan dengan siapa retail berkomunikasi ketika melakukan promosi penawaran barang dagangannya. Lalu yang ketiga ada aksesibilitas, kemampuan retail untuk menyampaikan bauran pemasaran yang sesuai dengan segmen ini. Lalu segmen pasar yang terakhir adalah ukuran. Suatu target segmen harus cukup besar untuk mendukung suatu bauran penjualan eceran yang unik. Penentuan posisi. 1. Bagaimana retail dipersepsikan di benak pelanggan. 2. Membentuk citra perusahaan. 3. Berkaitan dengan proporsi nilai value proposition, yaitu nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Keuntungan bisnis retail ada 4. A. Model yang diperlukan cukup kecil dengan rentabilitas besar. B. Pedagang-pedagang eceran kecil menganggap bahwa pendapatan dari usaha tersebut merupakan pendapatan tambahan atau kadang-kadang hanya iseng atau mengisi waktu luang. C. Tempat pedagang-pedagang eceran kecil biasanya paling strategis. Mereka biasanya mendekatkan tempat usahanya dengan tempat berkumpul konsumen. The center of consumer. D. Hubungan antara pedagang eceran kecil dan konsumen cukup kuat. Misalnya, kita bisa melihat para pembeli di warung kopi yang mengobrol dengan intim sekali dengan pemiliknya. Aspek keuangan dalam bisnis retail. Dalam setiap bisnis, baik bisnis skala kecil maupun skala besar, masing-masing mempunyai cara untuk mendapatkan keuntungan yang direncanakan akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perencanaan bisnis yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Perencanaan perolehan keuntungan dalam bisnis retail tentu saja juga dikaitkan dengan perencanaan bisnis jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Bagi pihak manajemen bisnis retail, hal ini diperlukan untuk mengantisipasi keberlangsungan dan pengembangan bisnis itu sendiri, serta dapat merupakan strategi bisnis untuk memenangkan persaingan di antara pelaku bisnis retail sejenisnya. Menentukan lokasi bisnis retail. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi. Sebagai salah satu faktor mendasar yang sangat berpengaruh pada penghasilan dan biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi usaha juga akan berhubungan dengan masalah efisiensi transportasi, sifat bahan baku atau sifat produknya, dan kemudahan mencapai konsumen. Karena ada usaha yang cocok didirikan di suatu lokasi, tapi tidak cocok di tempat lain. Untuk itu, pengusaha disarankan untuk melakukan survei untuk mencari tempat yang sesuai bagi usahanya. Amati kondisi pasarnya, potensi permintaannya, dan jangan lupa juga cari informasi bagaimana prospek perkembangan daerah itu sendiri. Sebelum mengakhiri materi kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa memahami karakteristik pelanggan sangat penting bagi perusahaan. Memahami perilaku pelanggan merupakan aplikasi dalam strategi pemasaran. Pada awal permulaannya, bidang pemasaran menyebut bidang perilaku konsumen dianggap sebagai bagian dari bidang perilaku pembeli. Pemasaran juga berhubungan dengan proses penciptaan nilai bagi pelanggan, mempelajari dan melakukan analisis pada perilaku konsumen. Bagi perusahaan juga penting sebagai upaya untuk menjaga loyalitas pelanggan. Itu dia materi yang sudah saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga materi di atas bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.